Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Lestari Fajiarini, Sarjana Pendidikan Sains. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Bengkulu kategori 1 gelombang 2. Akan melakukan PPL aksi kedua di SMK Negeri 4 Rejang Lebong. Bersedia. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu yuk masing-masing, bajunya sudah masuk dulu Nak, dicek. Baju sudah masuk? Ya. Itu rambutnya kalau oke, rambut sudah. Di laci meja masih ada sampah? Cek. Nah, biar happy kita belajar, senyum dulu lah, senyum yang lebar. Nampak gigi goreng. Ketua kelas minta tolong dipimpin dulu berdoa kawan-kawannya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rahmat. Ibu absen dulu ya yang pertama. Yang Ibu panggil namanya angkat tangan. Oke. Ada Mafia, ada Lia Anggita, Agnes Olivia, Alia Putria, Amran Marzuki. Kita 34 ya yang masuk ya. 2 orang yang tidak masuk, Rizka Lestari sama Rizka Lestari sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh. Yang tanpa keterangan dibawakan. Oke, hari ini kita Ibu nak mengajarkan tentang perbandingan trigonometri. Tapi kalian harusnya ini sudah ya kemarin ya. Perbandingan trigonometri itu ada berapa? Boleh dilihat catatannya. Ada berapa kemarin perbandingan? Yang tahu? Tunjuk tangan, sebutkan nama. Apa saja perbandingan trigonometri? Ada berapa? Itu namanya? Saya Muhammad Ikhtiar pertama. Oke, silakan. Yang pertama itu ada sin, setelah itu cos, setelah itu tangan atau tan. Oke, jadi kalau perbandingan trigonometri itu intinya ada 3 ya. Yang pertama sinus atau yang biasa disingkat sin, terus yang kedua cosinus disingkatnya cos, yang ketiga adalah tan. Sekarang tujuan pembelajaran. Nah, kita kalau mau melakukan sesuatu pasti harus ada tujuan ya. Nah, ini tujuan belajar kita hari ini. Yang pertama itu kalian setelah kita belajar ini kalian harus mampu untuk menghitung nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Yang kedua, kalian harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu apa? Masalah kontekstual itu masalah di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kira-kira di kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan trigonometri apa? Itu nanti kalian bisa menyelesaikannya. Ini contoh masalah di kehidupan sehari-hari mengenai trigonometri. Bisa baca? Bisa. Pernahkah kalian melihat seorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki atau mengukur ketinggian gedung? Kira-kira kalau nak mengukur tinggi gedung 20 lantai, apakah kamu harus menarik meteran dari atas ke bawah? Berapa buah meteran yang harus kita butuhkan? Nah, ini salah satu contoh kita menggunakan trigonometri. Nanti mau kita cobakan. Kegiatan kita hari ini namanya Project Based Learning. Project Based Learning. Project itu proyek, learning tahu artinya? Belajar. Jadi kita belajar sambil menyelesaikan proyek. Kemarin sudah Ibu suruh kalian bawa alat-alatnya, sudah dibawa? Nanti kita coba. Nah, tahap kita belajar hari ini ada 6 langkah. Yang pertama menentukan proyek. Nanti kita tentukan sama-sama proyek apa yang mau kita lakukan hari ini. Terus yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian. Jadi kalian sebelum mengerjakan proyek harus kalian rencanakan dulu supaya proyek kita berhasil.
Yang ketiga, penyusunan jadwal. Jadi jadwal yang kalian susun sendiri bersama kelompok nanti harus kalian tepati, supaya nanti kalian mengumpulkannya juga tepat waktu, gitu ya. Terus yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring. Jadi di langkah keempat nanti kalian boleh tanya ke ibu kalau kalian ada kesulitan waktu menyelesaikan proyek, kalian boleh tanya ke ibu. Terus yang kelima, penyusunan laporan untuk kalian presentasi di depan kelas. Dan langkah yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi nanti kita cek hasil diskusi kalian benar nggak, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang kegiatan kita hari ini? Aman? Aman. Kita lanjutkan. Nih, yang selanjutnya tentang penilaian. Penilaian nanti ada 3 tahap yang mau kita nilai. Yang pertama ada persiapan, proses, dan presentasi. Yang persiapan itu nanti akan dinilai bagaimana cara kalian merencanakan proyek, terus ide proyeknya. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan, kelengkapan alat dan bahan kalian. Nah, siapa yang belum lengkap alatnya? Terus yang kedua, proses nanti cara kalian menyelesaikan masalah di dalam kelompok, terus juga kerjasama kelompok. Nah, karena kita bekerja kelompok, kerjasama kelompok sangat ibu nilai. Ibu punya lembar penilaian, nanti masing-masing akan ibu nilai siapa yang bisa bekerja sama dengan baik, siapa yang masih individual di dalam kelompok. Jadi ibu minta nanti pasti di dalam kelompok hilangkan egonya, ya. Jadi satu kelompok berarti satu tujuan, maka kalian harus bekerja sama dengan baik. Paham? Terus yang presentasi nanti yang akan dinilai adalah kemampuan presentasi, terus hasil produk, hasil kalian proyeknya nanti bagaimana, terus dan publikasi. Terus yang ketiga nanti laporan presentasinya. Oke, jadi tugas kita hari ini lumayan. Semangat dulu, semangat. Senyum dulu, senyum lagi. Nah, ini yang fase pertama ibu beri waktu 15 menit. Nah, fase pertama ini nanti kita penentuan proyek. Kita tentukan proyek apa yang akan kita buat hari ini. Kemarin sudah ibu share ini, kelompok sudah dibentuk, sudah. Ketua, sekretaris, seksi dokumentasi, seksi publikasi, seksi kelengkapan, dan seksi kegiatan lapangan. Nah, sebelum kita mulai fase pertama, boleh kalian duduk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok. Alhamdulillah, terima kasih kerjasamanya. Ini akan ibu bagikan lembar kerja, masing-masing akan ibu bagikan satu orang satu, tapi nanti satu kelompok harus mengumpulkan satu sebagai penilaian. Paham? Jadi kalau ketua kelompok boleh maju ke depan ngambil ini. Oke, dibuka yang lembar kerjanya yang bagian fase pertama. Ada penentuan pernyataan pertanyaan mendasar. Yang bagian ini nah. Bagian ini. Sudah dibuka. Nah, untuk mengerjakan yang fase pertama ini, ibu tampilkan ada gambar di papan tulis ini. Gambar apa ya ini? Gedung. Yang pertama gambar gedung, yang kedua gambar bendera. Satu gedung, satu tiang bendera. Bagaimana cara mengukur bangunan yang tinggi menggunakan ilmu trigonometri? Tadi sudah ibu singgung sedikit kalau untuk mengukur bangunan yang tinggi kita tidak perlu pakai meteran, ya kan, pakai trigonometri. Terus yang ini ibu tugaskan kalian cari dulu di internet 2 pertanyaan ini, cari di kelompok. Ibu beri waktu 10 menit akan berdiskusi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 sudah selesai semua untuk yang fase pertama? Sudah, oke. Lanjut ke yang fase
kedua. Untuk yang fase kedua ini sambil kalian perhatikan di LKPD, lembar kerjanya. Nah, kita tonton dulu, Ibu ada video, kita tonton dulu sama-sama. Adalah 50 derajat, maka kita dapat. Kamu harus mengetahui berapa tinggi badan pengamat atau tinggi badanmu. Yang kedua, kamu juga harus mengukur jarak antara posisi pengamat. Ini tidak sulit kok. Gunakan saja meteran untuk mengukurnya. Yang ketiga, kamu harus tahu sudut elevasi pandangan. Dari video tadi, kalau mau mengukur ketinggian burung tadi butuh berapa? Ada apa yang kita butuhkan? Yang pertama, tinggi badan pengamat. Terus yang kedua, jarak siapa mana kemana? Jarak pengamat sama bayangan burung ke tanah. Yang ketiga, sudut elevasi namanya. Sudut pandang itu ke. Nah, kalau tinggi badan oke, kita bisa ngukur pakai meteran. Jarak itu kita bisa ngukur pakai meteran. Nah, kalau sudut kita mau ngukurnya sama apa? Itulah nanti yang mau kita buat itu namanya alat, yaitu klinometer. Video yang sudah Ibu share sudah ditonton cara membuatnya? Sudah? Belum? Kita tonton lagi bersama-sama. Bagaimana cara membuatnya? Buatlah busur dengan lubang di bagian tengahnya menggunakan solder atau bisa juga menggunakan paku yang dipanaskan. Seperti ini. Sampai dia menembus ke bagian belakang busur. Selanjutnya, potong benang sekitar 20 cm. Tagihan produknya yang pertama adalah membuat klinometer ini. Dan yang kedua adalah laporan pengukuran dalam bentuk di karton ya. Kalian bawa karton kan? Bawa. Nanti kalian tulis laporannya di situ. Karena kalian ada 6 kelompok, Ibu kasih ada 6 ide di sini. Yang pertama mengukur tinggi tiang bendera itu yang kelihatan. Oke. Yang kedua mengukur tinggi tiang bendera di depan lobi sekolah. Tahu? Yang di luar. Yang ketiga mengukur tinggi ring basket. Yang keempat mengukur tinggi pohon di depan kelas 12 TBSM. Kelima mengukur tinggi tiang baliho di depan gerbang. Yang terakhir adalah mengukur tinggi pohon di depan kolam. Yang nomor 1 tadi siapa? Kelompok berapa? Mengukur tinggi tiang bendera upacara yang di depan. Yang tinggi pohon di depan kolam tadi kelompok berapa? 4. Oke, ini 4. Yang mengukur tinggi tiang baliho kelompok 5. Mengukur di depan 12 TBSM kelompok? Ini kelompok berapa? 3. Yang ini? Kelompok 1. Yang ini? Kelompok berapa? 6. Berarti yang ini kelompok 2. Oke? Sudah siap? Jadi masing-masing harus menyelesaikan proyek ini. Menyusun jadwal. Nah, di LKPD sudah ada ini kan, tadi kan, ada rentang waktu, ada deskripsi kegiatan. Jadi kegiatan yang akan kalian lakukan ada berikut ini, mengumpulkan informasi. Tadi sudah di fase pertama, rentang waktunya kalian isi dari tadi kira-kira dari waktu berapa sampai jam berapa, kalian isi waktunya. Terus menyiapkan alat dan bahan, waktunya berapa sampai berapa menit yang kalian butuhkan sampai langsung ke pelaksanaan presentasi. Nah, jadwal ini harus kalian taati, harus kalian lakukan sesuai jadwal, jangan sampai meleset. Nah, sekarang kita mulai. Boleh kalian mulai membuat klinometernya.
Di sini mengukur tinggi ring basket. Di gambar dapat dilihat, kami awalnya yaitu mengukur jarak antara ring basket atau tiang basket dengan jarak pengamat, yaitu berjarak 3,5 meter, tapi di sini itu jarak pengamat. Dan tinggi pengamat dari kaki sampai mata yaitu 1,6 meter. Dan di sini dapat diketahui tinggi pengamat kaki sampai mata sama dengan 160 cm. Dan jika diubah ke meter yaitu sama dengan 1,6 meter. Dan jarak pengamat dengan ring basket sama dengan 300 cm ya, atau jika dibuat ke meter yaitu 3 meter. Hasil dari pengukuran dengan kilometer kami yaitu 60 derajat. Dan sudut elevasi sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat, yaitu sama dengan 30 derajat. Dan di sini ditulis 30 derajat sisi depannya. Dan di sini 30 derajat sama dengan 0,57. Yang ditanya di sini adalah tinggi ring basket tersebut. Penyelesaiannya yaitu tan sudut elevasi sama dengan sisi depan sudut elevasi dibagi sisi samping sudut elevasi tersebut. Tan yaitu 30 derajat sama dengan X per 3 meter. 0,57 sama dengan X per 3 meter. X sama dengan dalam kurung 0,57 dikali 3 meter sama dengan X sama dengan 1,71 meter. Tinggi ring basket sama dengan tinggi pengamat yaitu dalam kurung dari kaki sampai mata ditambah X sama dengan 1,6 ditambah 1,71 meter sama dengan 3,31 meter. Jadi dapat disimpulkan yaitu tinggi ring basket tersebut adalah 3,31 meter. Sekian dari hasil pengamatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan pengalaman kelompokmu tentang hasil proyek yang telah kalian presentasikan. Hal yang menyenangkan tadi apa? Coba. Bisa kerja sama-sama, Bisa bekerja sama. bisa keluar kelas sambil belajar. Kelas sambil belajar. Oke. Hal yang sulit, kesulitannya apa? Mengedit videonya. Kalau pembuatan klinometernya ada yang kesulitan? Ya. Kalau mengukur tinggi tiangnya tadi ada yang kesulitan? Ya. Aman. Menghitungnya? Ya. Ada. Oke, aman. Kesimpulan yang pertama, persiapan Alat dan bahan. menyiapkan alat dan bahan untuk membuat klinometer. Oke, yang kedua, oke, tinggi pengamat, terus jarak antara pengamat dengan sesuatu yang diukur, benar. Terus yang ketiga, sudut elevasi. Belajar kita hari ini bisa dibuka? Ya, bisa dibuka? Bisa ya? Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisinya, bisa? Silakan.
Kita belajar apa aja tadi? Tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tapi yang kita pelajari adalah di bagian penerapannya. Jadi kalian tadi sudah mengukur apa aja nak? Tiang bendera, terus pohon, terus tiang basket, ada lagi tiang baleho, terus ada yang mengukur lagi tadi tulisan SMK tadi ya. Nah, kalian sudah mencoba trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau misalkan kalian nak ukur tinggi gedung yang 20 lantai tadi, tidak perlu kamu manjat 100 lantai, cukup kamu buat 5 meter sederhana, gitu ya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mencari sinus tahun di sisi PWA dan di sudut 360 derajat. Oke, belajar kita hari ini selesai. Ketua kelas boleh diakhiri dalam bentuk doa untuk pembelajaran hari ini. Doa mulai. Doa selesai.